Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Khaira Nabila Hadina. Aku dari Prodi HKI 1C. Dengan NIM yang terakhir 1094. Oke guys, di sini aku mau jelasin sedikit isi dari artikelku yang udah aku tulis kemarin di mata kuliah literasi digital tentang peran orang tua dalam membentuk karakter anak di era digital. Sebelumnya aku mau tanya nih ke kalian. Kalian itu ngerti gak sih yang dimaksud dengan digital parenting? Kira-kira apa ya pengertiannya, definisinya? Kalau gitu kita langsung aja ya ke penjelasannya. Oh iya guys, sebelumnya minta maaf ya kalau suaranya itu bisik karena emang sedang ada perbaikan di sini dan banyak motor yang lalu lalang. Oh iya guys, sebelumnya aku mau jelasin pembahasan pertama. Bukan pembahasan sih, ini lebih ke awalan. Nah, di era digital saat ini itu perkembangan teknologi atau informasi serta komunikasi itu membawa dampak yang signifikan terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap masyarakat sekitar intinya. Terus bagaimana cara anak-anak berinteraksi dan belajar. Nah, kita atau kalian sebagai orang tua itu mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak di era digital saat ini. Nah, sama dengan istilah digital parenting. Digital parenting itu bisa dibilang atau didefinisikan sebagai peran orang tua dalam membentuk karakter anak untuk mencapai atau supaya anak itu bisa menggunakan digital, bisa menggunakan media sosial dengan baik dan benar tanpa adanya sesuatu yang negatif masuk ke dalam pikiran anak-anak tersebut. Contoh media sosial atau sesuatu yang memberi dampak positif itu seperti kayak kita bisa mencari informasi tentang apa saja supaya anak-anak itu bisa lebih kreatif dan bisa lebih belajar banyak hal. Tapi di sisi negatifnya itu anak-anak itu bisa saja terkena dampak psikologis, kayak anak-anak itu belum bisa menyimpulkan bahwa dalam suatu video atau sesuatu informasi itu ada dampak negatifnya. Jadi kan kita itu sebagai orang tua harus mempunyai peran yang sangat adil dalam membentuk pemikiran, membentuk membentuk pemikiran anak-anak tersebut supaya bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai judul yang aku ambil tadi yaitu bagaimana orang tua itu menjadi pendamping digital yang baik bagi anak-anak itu sehingga anak-anak itu dapat mampu atau kuat dan terlindungi dalam memanfaatkan media sosial tersebut secara positif. Tapi ya guys, di sisi lain itu banyak orang tua yang kewalahan karena masih kurang dalam memahami cara kerja internet. Kan ada ya biasanya orang tua yang sampai hari ini pun, sampai zaman sekarang pun masih tidak memegang HP layar sentuh. Kayak mungkin mentok-mentok itu punya HP itu yang masih pencetan kayak Nokia kayak gitu. Nah, ini juga bisa memicu masalah sih untuk anak-anak yang sudah dipegangi HP sejak kecil. Nah, tapi kita sebagai orang tua juga harus pintar dalam memikirkan itu. Nah, kesenjangan digital ini yang akan membuat anak-anak itu tidak mendapatkan pengawasan yang ketat dalam bermain media sosial. Nah, oleh sebab itu, anak-anak itu wajib diedukasi mengenai keterampilan digital parenting agar orang tua dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan online yang aman bagi anak-anak mereka. Nah, di sini ada beberapa kasus yang viral dalam beberapa bulan yang lalu yang mengenai
mengenai tentang betapa pentingnya perlindungan anak dalam bermain media sosial atau internet. Seperti kasus cyberbullying pada siswa sekolah dasar, terus kasus anak kecanduan dalam game online seperti kayak slot atau ML, ya seperti itulah pokok. Kayak permainan-permainan juga, game online pokok. Terus ya terakhir itu kasus anak membagikan data pribadi seseorang, ya itu bisa sangat mengancam keamanan kita ya sebagai semua masyarakat. Jadi kalian itu di zaman sekarang itu yang namanya digital itu pasti sangat bermanfaat guys. Karena apa? Karena kita setiap mau mencari informasi apapun pasti langsung ketemu sama jawabannya. Oleh karena itu sangat penting bagi orang tua untuk tidak hanya memahami soal teknologi, tetapi juga bagaimana cara untuk melindungi anak agar aman, agar agar terlindungi dalam bermain media sosial. Di tengah gemuruh dunia yang semakin terhubung, menjadi orang tua yang hebat itu bukan lagi sekedar tentang mendidik anak di dunia nyata. Tetapi era digital itu telah membawa tantangan yang baru, di mana anak-anak kita tumbuh dengan akses yang tak terbatas informasi, permainan, dan interaksi sosial melalui internet tersebut. Salah satu langkah pertama adalah menjadi teladan yang baik. Anak-anak itu sering meniru apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Jadi, kalau bisa, kalian sebagai orang tua itu harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kalian. Jika kita terus-menerus terpaku pada gawai di depan mereka atau menunjukkan sikap negatif di media sosial, mereka akan mengikuti jejak itu, guys. Sebaliknya, dengan menunjukkan penggunaan teknologi yang baik dan bijak, seperti membatasi waktu layar dan berinteraksi secara positif, kita membantu mereka untuk membangun karakter yang disiplin dan lebih etis. Ini bukan sekedar aturan, melainkan contoh hidup yang akan membentuk kebiasaan kebiasaan anak-anak sejak dini. Komunikasi yang terbuka menjadi pondasi dari semua ini. Jadi kalian harus menjadi contoh yang baik bagi anak kalian. Selanjutnya, membimbing penggunaan teknologi dengan cara yang positif adalah kunci dari supaya agar anak-anak itu tidak tenggelam dalam dunia yang virtual. Kita bisa memulai dengan menetapkan batasan waktu untuk gawai, memilih aplikasi atau konten yang edukatif, yang mendukung pembelajaran dan mendorong mereka terlibat dalam kegiatan luar seperti olahraga atau bidang seni. Dengan pendekatan ini, anak-anak belajar menyeimbangkan kedua dunia, yaitu menikmati inovasi digital sambil tetap terhubung dengan interaksi sosial yang nyata. Ini membantu mereka mengembangkan karakter yang seimbang, tidak terobsesi dengan layar, tetapi juga tidak ketinggalan tren teknologi. Akhirnya, mengajarkan etika digital adalah tanggung jawab utama bagi orang tua. Di dunia maya, norma seperti menghargai privasi orang lain, menghindari penyebaran berita yang palsu, dan berkomunikasi dengan sopan itu harus ditanamkan sejak awal atau sejak dini. Orang tua perlu menjelaskan bahwa tindakan online itu memiliki dampak yang nyata, sama seperti di dunia fisik, dengan mendidik anak tentang konsekuensi ini, mulai dari hukuman sosial hingga resiko keamanan kita, membentuk generasi yang bertanggung jawab, etis, dan siap menghadapi tantangan digital di masa yang akan datang. Yang terakhir, dalam praktiknya, tantangan seperti kecanggihan AI dan deepfakes membuat peran orang tua itu menjadi lebih kompleks. Orang tua bisa memulai dengan kursus online gratis, misalnya dari Courses, untuk meningkatkan literasi digital mereka agar menjadi peran yang baik untuk anak-anak mereka di zaman sekarang, di era digital. Oke guys, segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.